Terima kasih Pak Beri, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, yang kami hormati Bapak Ibu relawan Garda Transbumi yang tentu tetap semangat eh, meskipun sekarang pada masa pandemi dan meskipun juga udah mulai reda, harapannya juga tetap bisa menjaga uh, pagi ini. Tentu kami ikut berbangga bisa hadir di tengah-tengah Bapak semuanya, orang-orang yang luar biasa yang concern pada upaya-upaya untuk membantu para UMKM naik kelas. Kita tahu bahwa UMKM di Indonesia cuma sangat besar, dan ini tentu merupakan salah satu pilar ekonomi yang kita harus bangun sehingga kontribusinya ke depan menjadi lebih besar lagi untuk kemajuan dan juga daya saing kita gitu. Izinkan kami untuk share screen. Bapak semuanya, jadi kami ingin menyampaikan materi tentang bagaimana pembinaan usaha mikro kecil melalui program SNI Bina UMKM ini. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengetahui atau mengenal BSN, Badan Standarisasi Nasional, sedikit perlu kami sampaikan bahwa BSN atau Badan Standarisasi Nasional merupakan salah satu lembaga pemerintahan dan kementerian yang memang berkewajiban atau diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian Indonesia. Ada dua kata kunci di sini, yaitu standarisasi. Barangkali Bapak Ibu yang sudah banyak mengenai SNI, Standar Nasional Indonesia. BSN adalah lembaga yang menetapkan Standar Nasional Indonesia. Kemudian kenapa penilaian kesesuaian? Jadi untuk membuktikan bahwa suatu produk, jasa, atau organisasi yang sudah memenuhi persyaratan SNI, maka untuk membuktikan diperlukan suatu proses penilaian kesesuaian. Proses penilaian kesesuaian sini ada kegiatan pengujian, sertifikasi, inspeksi, kemudian juga akreditasi. Jadi BSN berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik itu pemerintah pusat, kementerian teknis, dan juga pemerintah daerah, dan juga para pakar, baik itu para peneliti, para dosen yang di perguruan tinggi, dan juga asosiasi para pelaku usaha, masyarakat, termasuk Bapak semuanya yang selama ini aktif di dalam wadah Garda Transbumi, untuk nanti secara bersama-sama dengan BSN dan juga kementerian lembaga yang lain untuk bisa membumikan standar nasional Indonesia, sehingga bisa lebih memberikan manfaat pada masyarakat, terutama pada pelaku usaha mikro kecil. Lanjut. Jadi sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bahwa salah satu hal yang penting adalah bagaimana supaya usaha mikro kecil menengah itu juga diberdayakan atau dilindungi. Bagaimana caranya? Maka kemudian dari Undang-Undang 11 ini untuk pelaksanaannya ditetapkan PP 11. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat paham ya,
tentang BP11 ini. Namun yang mungkin perlu kami soroti di sini adalah bagaimana dengan PP11 ini pemerintah memberikan memberikan fasilitasi kemudahan bagi para UMK. Paling tidak ada 10 hal yang menurut undang-undangnya harus salah satunya adalah sertifikasi dan standarisasi. Kemudian dari PP7 ini ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga daerah agar bisa melakukan pendampingan pada usaha mikro dan usaha kecil di dalam mendapatkan NIP. Jadi khusus untuk usaha mikro kecil itu ada konsep mengenai perizinan tunggal, di mana usaha mikro kecil ini diberikan ketika mengajukan perizinan melalui OSS, diberikan nomor induk berusaha, kemudian halal dan juga SNI. Pada kesempatan ini kami mungkin akan mencoba sharing kepada publik semuanya bagaimana konsep nanti yang akan kita lakukan untuk kemudahan dalam kaitan dengan SNI tersebut. Barangkali juga Bapak Ibu sudah paham betul mengenai bagaimana proses di OSS. Ini lanjut next. Di dalam ketika para UMK mengajukan perizinan usaha melalui OSS, maka untuk risiko rendah untuk usaha mikro kecil rendah diberikan kemudahan perizinan tunggal yaitu NIB, kemudian SNI dan halal, dan memang kemudian pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan sehingga usaha mikro kecil ini tetap dilakukan pembinaan supaya bisa produknya sesuai dengan SNI. Ketika nanti para usaha mikro kecil ini telah memiliki telah mengajukan OS dan mendapatkan berhak mendapat tanda bina UMK, maka usaha mikro kecil bisa mencantumkan tanda SNI yang seperti yang di layar pada kemasan atau label produknya. Untuk apabila usaha mikro kecil bergerak di bidang jasa, maka bisa mencantumkan tanda ini pada papan pengenal atau identitas perusahaan gitu. Lanjut. Ini gambarannya kira-kira bagaimana proses atau alur ketika UMK mengajukan izin usaha melalui OSS. Maka pada saat masuk dalam aplikasi ini akan difilter apakah masuk dalam kategori dia masuk dalam KBLI mana, kemudian masuk resiko tinggi, rendah atau menengah ya. Maka yang masuk dalam kategori risiko rendah maka akan disaring lagi ini untuk jenis produk apa ya. Jenis produk sendiri juga masuk dalam kami BSN sebisa mungkin juga untuk menyediakan SNI yang ada. Jadi memang belum semua SNI memang tersedia dalam
yang merupakan kebutuhan. Meskipun kami sebenarnya saat ini memiliki sekitar hampir 13.000 SNI, namun yang relevan dengan UMK mungkin ada yang kami sudah masukkan di dalam aplikasi ini sekitar 1.000 lebih ya. Dan ketika sudah ada SNI dan produk UMK yang sudah masuk dalam kategori risiko rendah, maka nanti di dalam aplikasi dalam pengajuan MyOSS nanti akan ada semacam pernyataan mengenai komitmennya untuk menerapkan standar nantinya sesuai dengan standar nanti yang sesuai dengan produknya, dan juga di dalam aplikasi ini juga sudah disediakan nanti kira-kira gambaran umum dari standar nanti yang harus dipenuhi seperti apa. Itu ada nanti yang mengajukan NIP MyOSS ini akan ditanya atau dijelaskan di situ. Nanti kalau setuju misalnya tinggal ditanya di situ. Kalau itu sudah dilakukan, maka NIP akan keluar dan juga nanti sekaligus semacam surat atau sertifikat gitu ya, mengenai hak penggunaan tanda SNI Bina UMK ini. Kemudian dari UMK yang sudah terdaftar di sini, maka akan masuk dalam database yang nanti selanjutnya akan masuk di dalam target pembinaan yang tahap berikutnya. Lanjut. Jadi konsep pembinaan yang dilakukan adalah ketika para UMK yang sudah mendapatkan hak SNI Bina UMK ini, kita akan lakukan pembinaan sehingga memang betul-betul nanti produknya sesuai dengan SNI. Gitu. Jadi SNI Bina UMK ini artinya bahwa para UMK silakan menggunakan tanda ini sebagai bukti bahwa UMK telah berkomitmen untuk mendapatkan standar sesuai dengan SNI, dan pemerintah nanti mungkin juga nanti Bapak Ibu yang aktif di Transformi juga bersama dengan Kementerian Koperasi UKM bersama-sama dengan kita ya, untuk mendorong bagaimana supaya UMK yang sudah dapat SNI Bina UMK ini bisa bertransformasi, bisa memproduksi atau memproses bisnisnya sesuai dengan SNI, sehingga nanti ketika mereka disertifikasi oleh lembaga sertifikasi, maka produknya sudah sesuai dengan SNI. Maka setelah dilakukan pembinaan dan produknya sudah sesuai dengan SNI, tentu mereka bisa menggunakan tanda secara penuh dan menyatakan pada masyarakat bahwa produknya memang betul-betul sudah melalui proses pembinaan dan telah memenuhi SNI. Dan juga di dalam konsep pengawasannya juga akan berbeda. Jadi kalau SNI Bina UMK ada monitoring, dan memang tujuannya bukan pengawasan untuk memberikan sanksi, tapi lebih pada pembinaan. Ketika UMK produknya belum sesuai dengan standar, maka merupakan tugas kita semuanya untuk membina mereka supaya produk yang dihasilkan sesuai dengan standar. Kemudian kalau sudah masuk, dia sudah disertifikasi, maka
proses pengawasannya mengikuti kaidah-kaidah yang sudah berlaku untuk pengawasan barang. Melalui kegiatan surveillance yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi atau uji petik yang dilakukan oleh BSN atau Kementerian Perdagangan. Lanjut. Ini kira-kira gambaran singkatnya mulai dari proses bagaimana kita mendorong UMK untuk yang mendaftarkan di sistem OSS. Kita percaya, kita memberikan kepercayaan pada UMK untuk menggunakan tanda ini sebagai sebagai tiket untuk menyatakan kesesuaiannya dengan standar, dan ada suatu proses pembinaan situ yang nanti sebagai upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan proses-proses yang dilakukan selama ini, sehingga ketika UMK ini sudah menerapkan standar dan memenuhi persyaratan SNI dan mendapatkan sertifikat, maka kita akan upaya untuk naik kelas. Jadi memang faktor yang penting di sini adalah bagaimana upaya-upaya pembinaan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan daerah yang juga nanti melibatkan para relawan dan juga stakeholder yang lain, sehingga harapannya dari pembinaan yang dilakukan bersama-sama ini bisa meningkatkan atau menaikkan kelas para UMKM, sehingga bisa betul-betul produknya sesuai dengan SNI. Ketika produknya sudah sesuai ini, tentu kita juga perlu mendorong atau mempromosikan produk-produknya melalui platform pemasaran yang banyak sekarang, misalnya melalui marketplace atau melalui media-media yang lain yang mungkin kita bisa lakukan. Harapannya usaha mikro kecil ini tumbuh dan menjadi usaha yang maju gitu. Lanjut. Untuk melakukan itu, kami BSN sedang menyiapkan aplikasi untuk sebagai yang sistem yang kita bangun untuk mempermudah kita di dalam melaksanakan proses pembinaan termasuk monitoring. Nanti Pak Slamet Aji Pamungkas akan menjelaskan seperti apa, bagaimana hubungannya dengan OSS. Misalnya kalau saya gambarkan singkat di sini bahwa data-data UMK yang kita peroleh dari OSS, maka akan kita tarik di dalam sistem aplikasi SNI Bina UMK ini sebagai sistem yang nanti semua pihak, baik itu UMK sendiri, kemudian lembaga, daerah, dan juga pembina, untuk bisa mengakses di sini. Di dalam aplikasi ini kita akan siapkan materi-materi tentang pelatihan, materi tentang edukasi, materi-materi tentang pendampingan, pembinaan, konsultasi dan sebagainya. Nanti semua bisa mengakses ini untuk melakukan kegiatan. Jadi semua UMK yang masuk di dalam bisa dikontrol, dan semua pihak yang terkait, baik itu UMK, kementerian, lembaga, daerah, dan juga pembina bisa memantau perkembangan dari UMK nanti yang akan dilakukan pembinaan. Lanjut. Ini kalau kita coba integrasikan ya, dari mulai proses awal sampai akhir, dari pada awalnya kita bagaimana UMK melakukan aplikasi pada sistem OSS. Dari aplikasi ini kita akan mendapatkan database UMK yang di situ yang memiliki hak untuk menggunakan tanda SNI UMK, dan ini yang kita tindak lanjuti dengan kegiatan pembinaan
pembinaan sendiri tentu kita perlu kolaborasi dengan pihak terkait, kemudian lembaga daerah dan juga para relawan yang nanti akan secara bersama-sama untuk melakukan pembinaan. Nah, tentu PSN juga kementerian lembaga mungkin juga Bapak Ibu bisa berkontribusi juga, bisa memberikan bagaimana materi-materi yang yang mungkin diperlukan oleh UMK di dalam meningkatkan misalnya di dalam dashboard atau sistem informasi yang nanti kita bangun, sehingga dari hasil pembinaan ini akan diperoleh sertifikat, dan sertifikat ini akan digunakan atau dipakai oleh UMK untuk menyatakan produknya tidak sesuai dengan SNI, dan juga kita bisa sinergikan dengan program-program lain di pemerintah, misalnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, kemudian e-katalog yang ada di LKPP, atau mungkin daerah-daerah yang punya program untuk mendorong UKM di daerah, misalnya pengadaan kegiatan perkantoran di di Pemda, gitu ya. Jadi kira-kira. Lanjut. Jadi dengan kita melakukan integrasi sistem pembinaan UMK ini, harapannya akan memberikan kemudahan bagi UMK untuk mendapat pembinaan, penerapan atau sertifikasi SNI melalui pelatihan atau BEMTEK terkait SNI secara terpadu, kemudian meningkatkan kualitas keamanan produk dan produktivitas, memperluas akses pasar, bahkan juga sinkronisasi komunikasi yang mungkin selama ini UMK itu pembinaannya belum terpadu. Harapan cuma nanti kalau kita bisa integrasikan dengan sistem yang nanti dibangun oleh Kementerian Koperasi UMKM, Pak Peri ya, mungkin bisa juga nanti kita sinergikan dengan ini aplikasi SNI Bina UMK. Mungkin nanti juga Pak Selamat Aji Pamungkas akan memberikan gambaran kira-kira integrasinya seperti apa. Harapannya dengan sistem ini tentu semua UMK, terutama yang mengajukan aplikasi melalui OSS, bisa di cover untuk proses pembinaannya, bisa dipantau UMK mana yang sudah dilakukan pembinaan, UMK mana yang belum, dan pembagian tugasnya bisa menjadi lebih jelas, sehingga pengelolaan pembinaan UMK itu menjadi lebih efektif, efisien, dan tidak tumbang tindih. Lanjut. Ya, next. Jadi itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti kita bisa diskusikan. Kami tentunya mengharapkan juga masukan dari Bapak Ibu semuanya. Kami masih dalam proses pengembangan yang tentu kita akan sempurnakan terus. Kalau misalnya nanti ada masukan dari Bapak Ibu, tentu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Heru atas pemaparannya. Jadi ada beberapa poin yang tadi saya sempat catat ya. Bapak Ibu tim Garda Transfumi dalam mendampingi UMK-nya, UMI di lapangan ketika di OSS itu ada self declare, jangan sembarang di checklist gitu ya Pak Heru, tapi memang betul-betul berkomitmen akan bisa menerapkan SNI tersebut dalam keseharian usahanya gitu, karena tadi pemerintah tuh sudah mempercayakan bahwa teman-teman yang menceklis self declare benar-benar mampu gitu untuk menerapkan SNI-nya. Kemudian selanjutnya
setelah mendapatkan SNI Bina UMK, nanti akan dilakukan pendampingan untuk mendapatkan SNI yang SNI utuh ya, SNI fullnya tersebut, yang nanti salah satu benefitnya adalah Bapak Ibu yang sudah terregister SNI akan dikolaborasikan, disinergikan dengan program-program yang ada di kementerian lembaga. Tadi bisa masuk ke katalognya LKPP, kayak gitu. Jadi bisa nantinya memperluas jaringan pemasaran Bapak Ibu sekalian, jadi tidak berhenti sampai dapat sertifikat gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Heru. Selanjutnya mungkin kita akan beranjak ke teknis integrasi antara sistem aplikasi SNI dengan OSS RBE. Nah Bapak Ibu para Garda kan tentunya sudah penasaran juga ya, gimana sih nanti ini kita tuh akan dihubungi kah? Kita harus proaktifkah atau seperti apa? Nah, untuk materi ini akan dibawakan oleh Pak Mamung. Kepada Pak Mamung, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya Mbak? Waalaikumsalam, jelas Pak. Jelas ya, Mbak. Ya. Baik, mohon izin untuk share screen. Jadi, nah, teman-teman kelihatannya. Saya Selamat Pagi Pamungkas dari Pusat Data dan Sistem Informasi Badan Standarisasi Nasional. Selamat Pagi Pamungkas, tapi biasa dipanggil Mamung. Mohon diperbesar Pak, share screen. Apanya suaranya? Halo? Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk rekan-rekan dari Kemenkop UKM, dalam hal ini Pak Beri juga, Mbak Erni, yang mewakili Kemenkop UKM karena Pak Deputi Montus, Pak Asdep ada keperluan lain. Jadi saya mencoba menjelaskan beberapa hal, mungkin nanti tidak sekali ini saja, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi teman-teman Garda Transbumi, karena untuk nanti pelatihan secara real mungkin kita akan agendakan lagi. Tapi ini untuk hari ini kita mencoba menjelaskan secara konsep maupun ada beberapa nanti bisa kita contohkan tentang aplikasi SNI Bina UMK sebagai lanjutan dari OSS Open Single Submission yang dikelola oleh BKPM ya, Kemeninfo BKPM. Jadi, nah, sebentar aja Mas dan Mbak sekalian, saya lebih enak manggilnya Mas dan Mbak, mungkinnya teman-teman Garda Transbumi. Nanti apa yang harus kita sampaikan ke teman-teman Garda Transbumi adalah nanti pada saatnya nanti kami akan mengumumkan lewat Pak Beri melalui Kemenkop UKM tentang aplikasi yang siap untuk diuji coba. Jadi teman-teman Transbumi nanti akan bertindak sebagai UMKM ya, UMKM yang melakukan registrasi atau konfirmasi ke aplikasi SNI Bina UMK setelah mendapatkan NIB, setelah melakukan checklist SNI terhadap produknya, dan setelah mendapatkan email dari aplikasi SNI Bina UMK. Nah, sedikit tentang SNI, mudah-mudahan teman-teman semua sudah mengenal tentang apa itu SNI, tapi gambaran paling gampangnya misalnya kalau di sini ada gambar helm biasanya ada label SNI-nya, kemudian ada juga baju, ini baju kan ada ukuran S, M, L, XL sampai XXL. Nah, kenapa perlu standar dalam hari ini, standar nasional Indonesia? Salah satunya adalah karena seringkali misalnya kalau kita beli kaos, apalagi sekarang zamannya zaman online, dulu aja kalau kita beli di outlet sempat mencoba di kamar pas, tapi pas kita pakai di rumah bisa jadi kita beli XL tapi ternyata pas dipakai kekecilan, atau kita belikan anak kita ukuran S pas dipakai kegedean. Hal itu terjadi kenapa? Karena antar produsen, antar outlet yang menjual kaos itu yang penting nempel ukuran S, tapi ukuran S, M, L, XL dan sebagainya itu
tidak sepakat S itu lebarnya berapa, tingginya berapa, terus misalnya garis tengah kerahnya berapa dan sebagainya. Nah, standar mencoba mengeliminir perbedaan itu. Jadi nanti harapannya kalau teman-teman pelaku UMKM sudah menerapkan standar, kalau mereka nulis huruf S untuk ukuran kaos, ya S-nya benar-benar S ukuran kaos tersebut. Begitu seterusnya. Jadi pembeli, apalagi kita sekarang belinya kan sering lewat online nih, jadi udah percaya aja XL. Udahlah, saya biasanya kalau beli di toko-toko XL, berarti beli online juga XL. Jangan sampai XL-nya antara satu toko dengan toko yang lain perbedaannya terlalu jauh. Itu kira-kira. Sementara untuk helm sudah jelas untuk keselamatan. Standarnya adalah standar keselamatan. Kalau masalah bentuk helm mau dikreasikan seperti apa, ada helm bentuk cakil, ada helm bentuk apa, warnanya juga bebas, yang penting standar untuk keselamatannya, kira-kira begitu. Jadi kalau saya pakai helm, insya Allah akan lebih terjamin keselamatannya kalau terjadi suatu kecelakaan. Ya, itu kira-kira mengapa kita perlu standar. Nah, ini lanjut aja ya. Kemudian kenapa ada SNI Bina UMK? Tadi Pak Heru sudah menjelaskan banyak juga tentang SNI Bina UMK. Salah satunya adalah SNI Bina UMK merupakan implementasi dari amanah Undang-Undang Cipta Kerja, di mana ada kebijakan, ada amanah dari Bapak Presiden bahwa pemerintah harus memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil, memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro kecil itu untuk bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Nah, kemudian setelah berhubungan dengan amanah dari Bapak Presiden, itu diimplementasikan melalui satu aplikasi perizinan tunggal berbasis risiko ya teman-teman, OSS namanya, disebutnya OSS Open Single Submission, yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan BKPM. Selanjutnya BSN bekerja sama dengan Kemeninvest BKPM mencoba juga ikut berperan bagaimana kita mencoba memberdayakan, memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengembangkan mengembangkan usahanya, dalam hal ini dalam menerapkan standar nasional Indonesia. Standar itu insya Allah merupakan salah satu jaminan tentang kualitas atau mutu suatu produk, sistem, manajemen, ya, yang menjadi core dari UMKM tersebut. Nah, tadi Pak Heru sudah memperlihatkan gambar ini ya. Jadi dari nanti ada di OSS. Jadi aplikasi kita SNI Bina UMK ini tidak bisa langsung rekan-rekan UMKM langsung registrasi ke SNI Bina UMK, tidak bisa. Karena registrasinya harus tetap registrasi paling awalnya melalui OSS. Ya, pada saat jadi nanti dapat tanda SNI Bina UMK-nya juga bukan dari BSN, bukan dari aplikasi BSN, tapi dapat dari Open Single Submission-nya BKPM yang bekerja sama dengan BSN. Nah, ini hanya berupa tanda. Ini bukan SNI yang sesungguhnya, bukan sertifikat SNI yang sesungguhnya, tapi berupa tanda bahwa UMK siap, komit untuk menerapkan standar sesuai dengan produk yang diproduksinya. Nah, kewajibannya pemerintah adalah kalau UMK sudah komit untuk menerapkan SNI, kita punya kewajiban untuk membina supaya UMK tersebut bisa betul-betul menerapkan SNI. Syukur-syukur nanti pada saatnya nanti bisa mendapatkan sertifikat SNI yang sebenarnya. Jadi ini bukan sertifikat SNI yang sebenarnya, karena dia sertifikat SNI yang sebenarnya perolehannya melalui uji laboratorium yang menetapkan adalah kepala BSN, dan ada surveillance atau uji petik secara berkala, biasanya setahun sekali. Oke. Nah, kenapa ada SNI Bina UMK?
karena harapannya kita mencoba andil, tidak menyelesaikan seluruh permasalahan secara nasional, tapi mencoba andil untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Kalau semua kementerian, lembaga ikut andil, insya Allah permasalahannya akan menjadi lebih kecil, syukur-syukur tereliminir. Nah, apa sih permasalahannya? Permasalahannya adalah tadi di chat ada yang juga sempat menanyakan, UMK itu mudah-mudahan sekarang sudah mulai tidak lagi ya. UMK itu kalau mau minta perizinan, sertifikasi dan sebagainya harus datang satu-satu ke instansi-instansi tersebut. Ngentri data yang bersama berulang-ulang. Data profil UMK di entry berulang-ulang. Mau minta izin berusaha, entry ulang profilnya, upload lagi KTP, upload NPWP. Nanti mau ngurus SNI juga harus upload NPWP, harus ngentri alamat UMK dan sebagainya. Nah kita, tapi mohon maaf, batasan permasalahannya adalah saat ini antara BSN dengan Kemeninvest BKPM. Jadi di sini yang ada adalah SNI Bina UMK yang dikelola oleh BSN dan OSS yang dikelola oleh Kemeninvest BKPM mencoba berkolaborasi. Ya, kolaborasinya seperti apa? Jadi nanti kalau sudah mendapatkan NIB bisa langsung mengajukan pembinaan untuk SNI seperti ini kira-kira. Jadi nanti di open single submission di OSS-nya BKPM, UMK mengisi profil UMK, mendapatkan NIB, mengisi produknya, dari produknya itu akan dipetakan KBLI-nya. KBLI itu klasifikasi bakul apartemen usaha Indonesia, kalau nggak salah dikeluarkan oleh BPS. Nah, ini UMK yang sudah mendapat NIB dan merasa perlu untuk mendapat pembinaan SNI, pembinaan penerapan SNI, maka kepada UMK tersebut diberikan pilihan. Sebetulnya UMK-nya hanya minta NIB, tapi diberi bonus. Mau sekalian dapat pembinaan SNI enggak? Kalau mau, berarti UMK tersebut harus melakukan checklist. Checklist ini adalah komitmen untuk menerapkan klausul-klausul yang ada dalam SNI. Contohnya, kalau produknya keripik singkong, maka akan keluar checklist. Nah, checklistnya itu sudah sangat mudah dimengerti oleh teman-teman UMK. Dibanding kalau harus baca dokumen SNI yang sebenarnya. Checklistnya misalnya ada bahan singkongnya tidak beracun, proses mencuci singkongnya menggunakan air yang bersih, dan sebagainya. Checklist, begitu teman-teman UMK menceklis komit untuk penerapan, otomatis akan mendapat satu tanda yang namanya tanda SNI Bina UMK. Ya, teman-teman dapat ini mana tadi? Nah, ini dapat tanda SNI Bina UMK. Tanda SNI Bina UMK itu boleh dicetak, boleh ditempelkan di produknya. Keripik singkongnya dibungkus dengan plastik, di plastiknya ditempel tanda SNI Bina UMK. Tanda bahwa keripik singkong tersebut diproduksi dan dalam pembinaan untuk mendapatkan atau menerapkan atau sertifikasi SNI. Nah, teman-teman, kenapa tadi saya bilang bahwa tidak bisa melakukan registrasi langsung di aplikasi ini? Karena kita berkolaborasi dengan Open Single Submission. Kenapa? Supaya mempermudah UMK tidak perlu mengentry datanya berulang-ulang. Setelah teman-teman UMK mendapatkan tanda SNI Bina UMK, otomatis OSS-nya BKPM ini akan mengirim data tersebut ke aplikasi SNI Bina UMK yang dikelola oleh GSN. Datanya masuk nih. Begitu datanya masuk, nanti akan dikirim email ke masing-masing UMK tersebut. Sementara email ya, nantinya mungkin kita sedang usahakan supaya bisa juga pengirimannya melalui WhatsApp atau sarana lain, tapi sementara ini email. Jadi nanti begitu UMK-nya masuk, dikirim oleh OSS masuk ke aplikasi SNI Bina UMK, aplikasi SNI Bina UMK akan mengirim email ke UMK tersebut
Selamat, Anda sudah masuk dalam aplikasi SNI Bina UMK dan dalam radar pembinaan kementerian, lembaga, atau daerah yang terkait. Nah, teman-teman tolong dibaca bahwa di situ nanti salah satu klausul yang ada dalam ini tersebut adalah karena teman-teman UMK sudah komit untuk menerapkan SNI, maka teman-teman harus memberikan bukti bahwa komitmen itu dilaksanakan. Misalnya, nanti ada monet online, teman-teman diminta untuk mengirimkan gambar bukti singkong itu dicabut, bukti singkong itu dicuci, bukti singkong itu dibumbui, bukti singkong itu digoreng sampai dengan dibungkus. Nanti akan diverifikasi oleh operator dari kementerian, lembaga, daerah, atau oleh operator BSN yang akan menceklis bahwa dari gambar tersebut kita percaya saja ke teman-teman, kita prinsipnya percaya gambar tersebut betul, dan nanti kalau teman-teman sudah di-approve, sudah di ACC kiriman gambarnya, baru bisa masuk untuk ikut pelatihan, bimtek, terus melihat edukasi masyarakat, konsultasi, dan sebagainya. Nah, produk UMK-nya juga akan ditampilkan di websitenya SNI Bina UMK. Keuntungannya apa? Jadi KBLI, klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ini memetakan produk ke masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah. Jadi kementerian A wajib membina UMK dengan KBLI 1 misalnya, lembaga juga begitu, nah daerah juga begitu. Jadi nanti aplikasi SNI Bina UMK ini harapannya tidak hanya dimanfaatkan oleh BSN, tapi seluruh kementerian, lembaga, dan daerah, selain juga UMK itu sendiri. Begitu misalnya Kementerian Perindustrian Logistik tinggi, Kementerian Perindustrian akan melihat ada berapa banyak UMK yang harus saya bina. Pembinaannya ya terserah masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah nanti. Apakah nanti diberikan pelatihan, apakah bimtek, atau nanti akhirnya akan didampingi untuk mendapatkan sertifikat SNI. Nah, apa yang kita harapkan dari teman-teman Garda Terang Bumi adalah nanti kita akan berikan, saya baru tadi malam, tapi saya sudah dapat data dari Pak Beri, data teman-teman daftar anggota Garda Terang Bumi. Jadi nanti kami akan mencoba simulasikan teman-teman Garda Terang Bumi itu menjadi UMK. Karena bagaimana teman-teman Terang Bumi bisa mengajari UMK untuk masuk ke SNI Bina UMK kalau teman-teman sendiri belum mencoba, ya. Jadi nanti kita akan simulasikan bahwa seolah-olah teman-teman Garda Terang Bumi itu adalah UMK yang sudah ditransfer datanya dari OSS masuk ke SNI Bina UMK. Nanti kita akan kirim email nih ke teman-teman, karena kami sudah punya daftar email teman-teman Garda Terang Bumi, maka SNI Bina UMK akan mengirim email ke teman-teman anggota Garda Terang Bumi untuk melakukan konfirmasi sebagai UMK bahwa ini adalah benar email saya, dan setelah konfirmasi akan masuk langsung ke, jadi sama seperti aplikasi-aplikasi lain. Biasanya kalau kita registrasi ke satu aplikasi, biasanya kita akan dikirim email, begitu klik email tersebut kita langsung masuk ke aplikasi tersebut, nanti masuk ke landing page-nya aplikasi SNI Bina UMK. Teman-teman bisa melakukan perbaikan data, siapa tahu nomor teleponnya salah, alamat rumahnya udah ganti, nomor HP-nya sudah ganti, dan sebagainya. Sekaligus membuat akun untuk nanti bisa digunakan untuk login. Jadi username dan passwordnya teman-teman sendiri yang meng-create, ya. Setelah login, nanti bisa melihat dashboard dari masing-masing UMK. Tentu saja awalnya pasti kosong, pastikan dashboardnya, karena memang belum ada isinya apa-apa. Nah, yang paling penting adalah karena UMK yang sudah masuk SNI Bina UMK itu sudah melakukan komitmen, maka yang pertama dilakukan nanti sebagai UMK, silakan mengupload bukti pemenuhan komitmen. Misalnya di situ ada form untuk upload foto-foto.
foto bahan mentah, foto proses produksi, foto bahan jadi atau apa saja nanti kita bisa lihat ya. Nah, setelah itu kita menunggu di teman-teman. Teman-teman setelah upload foto bukti komitmen tidak bisa begitu saja langsung melakukan transaksi di sini. Karena apa? Karena nanti harus dikonfirmasi dulu, siapa tahu harusnya gambar katanya keripiknya keripik singkong, yang dikirim malah keripik belut. Itu oleh administrator atau oleh verifikator tidak akan diterima. Nanti akan dikasih komentar dan dikembalikan ke UMK untuk memperbaiki foto yang sudah diupload. Begitu seterusnya sampai akhirnya semua foto dikonfirmasi dan divalidasi sebagai oke. Kalau sudah oke, maka teman-teman kalau belum oke, maka teman-teman bisa melihat daftar pelatihan, daftar edukasi, daftar bimtek, daftar konsultasi, tapi belum bisa melakukan registrasi untuk melihat untuk mengikuti pelatihan, edukasi dan sebagainya. Baru melihat uang. Ya, jadi teman-teman logout nanti operator dari BSN, operator dari kementerian akan memverifikasi apa yang sudah diupload oleh teman-teman UMK. Ya, kalau sudah diverifikasi sudah oke semua, teman-teman UMK pada saat login akan bisa ngecek lagi, belum ya, upload gambar saya di ACC. Kalau komitmennya itu sudah divalidasi oleh operator, teman-teman sudah bisa. Kalau melihat pelatihan dan minat untuk ikut pelatihan tersebut, maka teman-teman bisa melakukan registrasi, konsultasi, bisa mendownload materi edukasi. Materi edukasi ini hanya bisa di-download untuk yang PDF. Sedangkan untuk yang video bisa diklik, disetel di aplikasi SNI Bina UMK, tapi sebetulnya lokasinya ada di YouTube. Dan seterusnya sampai nanti teman-teman UMK itu bisa mendapatkan pendampingan untuk sertifikasi SNI. Mimpi indahnya seperti ini meskipun jalannya bukan jalan yang mudah ya. Kalau menurut saya yang penting adalah penerapan dulu. Diterapkan sehari-hari baru nanti mengajukan sertifikasi. Keuntungannya untuk UMK harapannya ya tadi kalau OSS untuk mendapatkan izin berusaha kan berarti tidak harus datang ke BKPM. Secara online ya, iya nanti mungkin saya butuh bantuan dari teman-teman Garda Transbumi kalau nanti menguji coba aplikasi SNI Bina UMK, tolong juga dicatat kira-kira istilah-istilah apa yang menyusahkan bagi UMK, karena saya juga dapat info tentang Pak kalau bikin aplikasi untuk teman-teman UMK bahasanya jangan terlalu susah dong, bahasa Inggrisnya jangan banyak-banyak. Misalnya contoh sederhananya button save ganti aja Pak dengan tombol simpan dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi untuk jadi nanti saya akan sampaikan lewat Pak Beri kalau nanti aplikasi uji cobanya sudah siap diuji coba oleh teman-teman Garda Transbumi yang akan bertindak seolah-olah sebagai UMK. Datanya semua data dummy. Jadi bebas ya, silahkan upload apapun nanti kita akan simulasi. Oke, ini kira-kira urutannya. Nanti saya kirim aja ya ini materi presentasi saya ya. Nah ini alamat webnya. Alamat webnya BSN Go ID adalah alamat webnya BSN. Kemudian OSS Go ID adalah alamat OSS untuk mendapatkan NDB. SISPK BSN Go ID ini alamat untuk mengetahui tentang info-info tentang SNI. Tapi kalau teman-teman mau baca SNI silahkan ke ini. Misalnya ada SNI tentang kerupuk, SNI berapa sih? Cari aja di sini. Insya Allah semuanya ada. Informasinya akan ada di sini. Paling teman-teman sebelum bisa login diminta registrasi. Tapi begitu registrasi tidak pernah ditolak. Langsung di ACC dan bisa login. Ya, jadi nanti bahkan bisa baca dalamannya SNI itu ada di sini. SNI tentang pakaian itu nomor berapa, ada berapa dan sebagainya dan seterusnya. Ini pembimbingan SNI ini miliknya Pak Heru kali ini.
bagaimana SNI dibimbing untuk mendapatkan sertifikat SNI, UMK dibimbing untuk mendapatkan sertifikat SNI. Demikian Mbak Erni.